Pada Jumat 12 Mei 2023, pemerintah resmi membuka masa penawaran Green Sukuk Retail Sukuk Tabungan seri ST10 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi atau MEDIS. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 7 Juni 2023. Melalui penerbitan ini, pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di dua sektor, yakni transportasi berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Diharapkan ini dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom dengan Deputi Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Bapak Nana Riana. Pak Nana, selamat pagi. Selamat pagi Mas Marvin, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga Pak Nana, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin untuk mengawali dan juga kepada masyarakat saat ini yang baru menyaksikan dan mengetahui ST10 ini, Pak Nana, mengapa pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST10 dengan konsep Green Sukuk ini? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah menerbitkan sukuk tabungan dengan konsep Green Sukuk ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam membantu mengatasi dampak perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Lebih dari 80% bencana yang ada di kita itu sangat terkait erat dengan adanya perubahan iklim. Nah, sebagai bagian dari komitmen tersebut, tentunya dari kami, Kementerian Keuangan, bisa berperan melalui tools fiskal yang kami miliki, baik itu melalui instrumen penerimaan, instrumen pengeluaran maupun financing. Nah, kami dari DJPPR khususnya menerbitkan Green Sukuk ini bagian dari sektor financingnya. Jadi kami terus mengembangkan kreatif dan inovatif financing untuk membantu dampak buruk perubahan iklim ini. Nah, salah satu instrumen yang kami miliki untuk membantu mengatasi dampak perubahan iklim ini adalah melalui penerbitan Green Sukuk ini. Dan kami sudah terbitkan ini baik di pasar global, pasar domestik, melalui yang Green Sukuk Retail ini. Dan di samping itu, sekarang tren awareness terhadap kesadaran lingkungan itu semakin tinggi, bahkan di kalangan generasi muda sekalipun. Sehingga ini kami menangkap momentum ini melalui penerbitan Green Sukuk Retail ini. Dan ini kami terbitkan melalui instrumen platform online. Sehingga sangat memudahkan buat generasi milenial, generasi muda yang ingin berpartisipasi untuk bisa dengan mudah membeli instrumen sukuk tabungan ini. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Oke, Pak Nana, memang sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan ya, Kementerian Keuangan ini memang terus berupaya untuk melakukan kreatif dan inovatif financing. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana langkah mengembangkan kreatif dan inovatif financing? Baik, tentunya kami dari Kementerian Keuangan sangat terus mendorong ya untuk meningkatkan kreatif dan inovatif financing dalam membantu pembiayaan APBN. Nah, salah satunya yang kami lakukan adalah melalui penerbitan Green Sukuk ini. Tentunya masih banyak lagi instrumen-instrumen lain yang kami kembangkan di Kementerian Keuangan. Contohnya adalah Project Financing Sukuk. Project Financing Sukuk ini merupakan instrumen sukuk yang diterbitkan untuk dapat membantu pembiayaan infrastruktur di tanah air kita. Dan hasilnya langsung di-earmark terhadap proyek-proyek yang bersangkutan. Kemudian kami juga punya yang namanya produk cash flow coupling sukuk atau CWLS, di mana imbalan dari produk ini tidak disalurkan kepada investor, tapi disalurkan melalui lembaga nazir namanya yang dikelola untuk dikembangkan dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial kemasyarakatan yang ada di tanah air. Kemudian juga kami menerbitkan tahun 2021 SDG Bonds namanya, itu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial pendidikan yang ada di tanah air. Kemudian kami tidak berhenti di situ, kami juga mengembangkan apa yang namanya mekanisme blended financing. Blended financing artinya bagaimana kita mendorong keterlibatan pihak swasta melalui KPBU ya, kerjasama pemerintah badan usaha, agar mereka juga terlibat dalam membangun infrastruktur di tanah air kita. Tentunya masih banyak lagi instrumen-instrumen yang akan terus kami kembangkan dalam membantu pembiayaan APBN di tanah air kita. Oke, Pak Nana, mungkin kita sudah sama-sama tahu ya bahwa sukuk itu memiliki mutual benefit baik itu dari pemerintah maupun juga bagi masyarakat ataupun juga sebaliknya begitu ya. Tapi mungkin boleh diberikan untuk penjelasan kepada masyarakat yang saat ini mungkin masih baru mau akan tertarik begitu. Bagaimana peran sukuk ini dalam perekonomian di Indonesia? Baik, tentunya peranan sukuk ini sangat luar biasa pentingnya ya dalam membantu
perekonomian di tanah air kita. Sebagai bukti bahwa tahun 2020 di saat kita kena pandemi COVID, itu peranan APBN di situ sangat berperan penting dan salah satunya adalah melalui proyek Sukuk ini. Dari data yang ada, proyek Sukuk ini walaupun dalam kondisi pandemi itu realisasinya sangat luar biasa di atas 80% ya, sehingga ini merupakan jump start pada saat pandemi, pada saat sektor-sektor lain lagi dalam keadaan lesu atau dalam keadaan below rendah gitu ya. Nah, ini akan membantu mensupport roda perekonomian kita di tanah air ini. Dan masih banyak proyek-proyek infrastruktur yang sudah kita biayai melalui proyek Sukuk, lebih dari 4.000 proyek di seluruh tanah air, termasuk berbagai proyek-proyek yang memang sekarang sudah menjadi monumental ya, seperti contohnya ada infrastruktur jalan Yutefa di Jayapura, itu merupakan salah satu proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara. Oke, Pak Nana, dengan penawaran ST010 saat ini, apakah dapat menambah investor baru lebih banyak lagi? Dan bagaimana untuk potensi minat investor terhadap ST010 menurut Anda? Baik, ST010 ini yang ditawarkan sampai dengan tanggal 7 Juni dengan imbalan 6,25% untuk yang tenor 2 tahun dan 6,40% untuk tenor yang 4 tahun. Tentunya ini sangat menarik ya buat investor. Buktinya sampai hari ini sudah banyak sekali investor yang membeli sukuk tabungan ini. Kemudian investor sukuk tabungan ini sendiri merupakan instrumen yang zero risk, yang aman dari risiko. Karena apa? Karena ini 100% dijamin oleh negara ya, dan dijamin dengan undang-undang SBSN maupun dengan undang-undang APBN. Tentunya ini merupakan alternatif pilihan yang sangat aman buat investor. Dan saya yakin investor akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan instrumen sukuk ini. Dan ini kita 50% lebih investor yang membeli sukuk tabungan ini, kalau kita perhatikan itu adalah dari kalangan generasi milenial, sehingga ini sangat menarik sekali buat kalangan generasi milenial yang memang mereka punya concern terhadap kepedulian terhadap lingkungan dan juga mereka punya alokasi dana untuk berinvestasi. Sehingga kami yakin nanti untuk ST010 ini kami akan mendapatkan tambahan investor baru lagi yang lebih fresh, yang lebih bervariasi, tidak hanya dari kalangan generasi milenial, tapi terutama juga dari kalangan generasi Z ya, yang masih baru melek investasi. Betul sekali. Terakhir, Pak Nana, apa karakteristik ST010 yang berbeda dengan sukuk tabungan sebelumnya dan juga untuk menambah keyakinan masyarakat dalam berinvestasi pada sukuk tabungan ST010 ini? Bisa dijelaskan mengapa masyarakat harus berinvestasi pada sukuk tabungan ST010 ini? Baik, secara fitur, secara umum, sukuk tabungan ST010 ini dibandingkan dengan sukuk sebelumnya masih sangat similar, sama gitu ya. Yang membedakan adalah bahwa untuk sukuk tabungan kita di ST010 ini kami terbitkan dengan 2 tenor. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi biasanya kami terbitkan 1 tenor ya, satu jatuh tempo, tapi sekarang kita terbitkan 2 tenor atau 2 tranches. Yang pertama adalah sukuk tabungan ST010 tenor 2 tahun dengan imbalan 6,25% floating with floor. Lalu ST010 yang tenor yang 4 tahun dengan imbalan 6,40% floating with floor. Nah, jadi dari sisi struktur, minimum dan maksimum pembeliannya juga ini tentunya ada perbedaan gitu ya. Untuk yang tenor 2 tahun itu maksimum pembeliannya 5 miliar, sementara untuk yang tenor 4 tahun maksimum pembelian 10 miliar. Barangkali itu yang membedakan antara sukuk tabungan ST010 dengan ST sebelumnya. Nah, untuk menambah keyakinan masyarakat kenapa harus investasi di sukuk tabungan? Ini adalah instrumen aman, instrumen yang dijamin oleh pemerintah, dijamin dengan 2 undang-undang. Di samping aman, juga memberikan keuntungan yang sangat bagus gitu ya. Ini imbalannya di atas rata-rata deposito perbankan dan juga saya kira sangat menarik sekali. Di samping itu juga ini membantu mengatasi dampak perubahan iklim. Jadi investor dapat mendapatkan keuntungan berupa cuan, dapat juga membantu aksi dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Di samping itu, tentunya sukuk tabungan ini memiliki banyak keunggulan ya. Di samping aman, kemudian juga mudah dan terjangkau karena membelinya dengan cara platform online melalui gadget atau melalui gawai, melalui handphone gitu ya.
dan menarik karena imbalannya yang rata-rata di atas deposito perbankan, dan juga ini adalah sesuai prinsip syariah. Jadi buat masyarakat yang punya concern terhadap instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, ini adalah jawabannya. Namun demikian, instrumen itu bukan berarti hanya untuk kalangan muslim, tapi buat semuanya. Karena ini adalah instrumen yang memang aman, dijamin oleh negara dan bisa dibeli oleh siapapun investornya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Deputi Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Pak Nanariana, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih Bapak, sehat selalu Bapak, terima kasih.